Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, setelah ditutup pada perayaan Waisak tahun lalu, Wihara Dharma Bakti Jakarta Barat tahun ini kembali dibuka. Nah, sejak pagi umat mulai berdatangan dan sembahyang di hari Waisak ini. Mulai dari pengecekan suhu tubuh serta wajib mencuci tangan sebelum memasuki wihara dilakukan para umat dengan pantauan petugas yang berjaga selama peribadatan dilakukan. Agar umat tetap dapat menjaga jarak selama melakukan sembahyang. Meski pada perayaan Waisak tahun ini, umat yang sembahyang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi antusiasme dan sukacita para umat yang datang untuk memanjatkan doa-doa mereka. Perayaan Waisak tahun ini kembali dilaksanakan di Wihara Dharma Bakti Petak 9, Jakarta Barat. Sebelumnya, pada tahun lalu, wihara ditutup akibat awal pandemi COVID-19. Lalu bagaimana suasana perayaan di lokasi lain? Kita langsung sapa Mahathir Muhammad di Wihara Avalokiteshvara di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Mahathir, bagaimana suasana perayaan Waisak di sana? Ya, selamat siang untuk perayaan Hari Raya Waisak 2565 BE yang jatuh pada hari ini di tahun 2001. Ini perayaannya cukup hikmat dan untuk protokol kesehatan sangat ketat untuk dijalankan untuk seluruh umat yang hari ini beribadah. Dan kalau saya tunjukkan kepada Anda, ini kami berada di lantai 2. Saat ini pun dari umat sedang menyampaikan, baru saja ini berdoa dan juga baru saja menjalankan kebaktian di lantai 2. Tadi lantai 1 juga ada, mungkin dari kaca Anda bisa dapat disaksikan bahwa di lantai 1 juga dapat dilakukan doa kepada dewa-dewi yang memang sudah disiapkan di bawah. Dan untuk informasi lebih lanjut, untuk informasi pada hari ini, apa temanya yang disampaikan dan juga apa saja tadi dari ceramah yang disampaikan, saya sudah bersama dengan Biksu Duta Samyak. Ini juga yang sudah berada dan juga memimpin doa tadi. Selamat siang, Biksu. Ya, selamat siang. Bisa jelaskan mengenai ini tadi untuk tema hari ini di Waisak yang jatuh pada hari ini tema yang disampaikan apa tadi kepada para umat? Tadi tema Waisak pada hari ini adalah membangkitkan kesadaran Buddha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, pada hari ini tadi guru kita Biksu Dutawira Mahastawira menyampaikan kepada kita bagaimana kita merayakan Waisak ini dengan mengubah sifat-sifat buruk kita menjadi lebih baik. Kita menyambut kehadiran calon bodhisatwa Pangeran Siddhartha dengan memperbaiki diri kita, mensucikan hati dan pikiran agar kita menjadi layak menjadi siswa Buddha di masa sekarang dan yang akan datang. Tentu kita sebagai siswa Buddha kita harus menjadi manusia yang senantiasa menolong sesama, memberikan suatu kontribusi kepada seluruh umat manusia agar menolong mereka menuju jalan pencerahan, jalan kebahagiaan. Di dalam Waisak ini kita diajarkan untuk selalu bahagia, selalu gembira, untuk membangkitkan hormon kebahagiaan agar kita tidak mudah terpengaruh oleh kondisi dunia yang kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini terkena pandemi COVID-19. Kita tidak boleh lengah, kita harus bangkit menjadi manusia yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Terima kasih Biksu Duta Samyak. Ini juga untuk mengenai protokol kesehatan. Sebenarnya himbauan untuk seluruh umat pada hari ini untuk datang ke Wihara, bagaimana himbauannya sebelum-sebelumnya nih? Ya, sebelumnya kita di sini sudah mempersiapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, menjaga jarak. Tadi di lantai 1 juga ada tempat untuk cuci tangan. Kita di sini juga ada Satgas, satuan petugas untuk menjaga agar jarak antar umat itu ada jaraknya, jadi tidak terlalu dekat karena kita membantu agar memutus rantai pandemi COVID-19. Saya sedikit agak tertarik ke arah sana, kita sambil jalan sedikit, bisa boleh ya? Silakan. Ini kalau proses yang diadakan, yang saat ini juga dilakukan oleh seluruh umat, apa sih prosesnya, Biksu? Ya, ini adalah upacara pemandian bayi Pangeran Siddhartha. Ini adalah calon Buddha ya. Jadi ini adalah masa di mana Buddha lahir ke dunia ini, wujudnya itu seperti itu. Ya, tangan kanan menunjuk langit, tangan
kiri menunjuk bumi, langit dan bumi menjadi saksi bahwa Sang Penyelamat dunia datang untuk membabarkan dharma, membabarkan jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dengan cara menyampaikan jalan kebenaran. Ya, nah di sini kita lihat ada pemandian rupang bodhisatwa. Ini memiliki makna yang sangat dalam. Bagaimana kita menjadi manusia itu harus bisa mensucikan hati dan pikiran. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi karena tertutup oleh kekotoran batin, sehingga kita itu suka lupa diri, lupa jati diri kita sendiri. Ya. Terima kasih Biksu Duta Samyak tadi. Nah kalau proses selanjutnya tadi kalau doa, tadi dimulai dari jam berapa hingga jam berapa nih tadi Biksu Duta Samyak? Kalau yang sesi pagi kita ada jam 6 pagi ya. Terus yang tadi ini jam 10 pagi ya. Sore hari ada nggak kira-kira? Kita sehari-hari kegiatan di wihara, setiap pagi kita para suhu ya, biksu, biksuni, samanera, samaneri, kita melakukan doa pagi. Ya, siang kita melakukan persembahan puja kepada para Buddha Bodhisatwa jam 11 siang, dan malam kita membaca sutra Amitabha dan pelimpahan jasa kepada semua makhluk setiap sore jam 4:30. Itu kegiatan rutinitas kita setiap hari di sini. Ya. Terakhir nih, kalau boleh saya lihat di sini ada beberapa dewa dan dewi. Bisa jelaskan ini dewa-dewi apa saja yang ada di depan ini, Biksu? Oh iya, ini kebetulan kita memang sedang merayakan Waisak, jadi banyak ya, biasanya nggak sebanyak ini. Ya, kalau di sini yang di tengah itu adalah Buddha Sakyamuni, ya ini adalah guru agung kita, Buddha Sakyamuni, guru agung seluruh umat Buddha, ya, yang pada hari ini kita rayakan hari kelahirannya. Ya, Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting, kelahirannya, pencerahannya, dan wafatnya. Ya, ini adalah Buddha Sakyamuni ya. Yang di kanan ini adalah Buddha Baisaja Guru, Buddha pengobatan. Yang di kiri adalah Buddha Amitabha, Buddha kebahagiaan. Nah, ya. Biksu Duta Samyak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pemimpinan ceramah tadi juga dalam masa pandemi ini tetap semua umat tetap sehat dan tetap bahagia. Saya lagi selamat Hari Raya Waisak. Biksu semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Terima kasih. Ya, itu perbincangan kami dengan Biksu Duta Samyak yang baru saja menyampaikan informasi secara detail mengenai cara pemimpinan doa tadi, bagaimana temanya seperti apa dan juga bagaimana protokol kesehatan. Meski begitu, dari seluruh umat Buddha sangat menikmati dan juga sangat khusyuk dari doa yang dilakukan di vihara pada hari ini. Namun tetap sekali lagi protokol kesehatan tetap dijaga cukup baik selama di vihara. Untuk sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dalam rangka Hari Raya Waisak tahun Saka 2565, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Pondok Bambu memberikan remisi bagi narapidana yang beragama Buddha. Dari 11 warga binaan, hanya 5 warga binaan yang mendapatkan remisi. Warga binaan di Lapas Perempuan kelas 2 Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur dengan protokol kesehatan ketat menjalani upacara pemberian remisi Waisak. Dari 11 warga binaan, hanya 5 orang yang mendapatkan remisi. Para warga binaan yang mendapatkan remisi terlihat haru saat menerima surat keputusan remisi yang diberikan oleh Kalapas Perempuan Pondok Bambu. Rata-rata remisi yang diberikan antara 1 bulan hingga 1 bulan 15 hari. Warga binaan yang merayakan Waisak melangsungkan ibadah secara virtual. Ya pemirsa, ada pemandangan yang jarang terlihat di hari libur peringatan Hari Waisak ini. Yaitu jalanan di Jakarta yang lengang. Nah, kondisi ini Lovi serta pemirsa dimanfaatkan warga untuk berolahraga baik sepeda maupun berlari. Karena nggak macet ya kan, polusinya juga kurang, dan kita juga olahraga juga lebih leluasa gitu loh. Tapi biasanya sih ini agak macet ya, ini bener-bener lengang banget gitu. Biasanya kan macet, ada agak macet, ini lengang nih. Ini lengang banget, bagus, enak sih buat olahraga. Nah, itu tadi curahan hati warga Jakarta yang begitu senang karena kawasan jantung ibu kota hari ini sepi dan lengang. Nah, kondisi ini membuat warga memanfaatkan Bundaran HI untuk berolahraga, baik sepeda maupun juga lari pemirsa. Dan tak hanya Bundaran HI yang sepi, kondisi yang jarang terjadi ini juga bisa dilihat di kawasan Jalan FH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Di kedua arah, baik dari arah Bundaran HI ke kawasan Tamrin maupun sebaliknya, tampak kosong dari kendaraan bermotor.
Namun tetap selama beraktivitas, petugas mengimbau untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, kalau tadi jalanan ibu kota lengang, tidak demikian dengan lokasi wisata, pemirsa. Warga Jakarta dan sekitar memanfaatkan libur Waisak dengan mendatangi tempat wisata Ancol. Terpantau dari pagi warga sudah berbondong-bondong mendatangi Ancol. Sejak pagi, pengunjung mulai mendatangi Taman Impian Jaya Ancol untuk menghabiskan waktu libur Waisak hari ini. Mayoritas para pengunjung telah menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Namun sejumlah warga masih sulit untuk berjaga jarak. Beragam aktivitas dilakukan para pengunjung di tempat wisata seperti bermain sepeda, bersantai bersama keluarga, dan bermain pasir di pantai. Petugas pihak Ancol terus berjaga di kawasan pantai untuk mengantisipasi adanya kerumunan yang terjadi. Selain itu, pihak Taman Impian Jaya Ancol juga melarang para pengunjung untuk berenang di kawasan pantai. Langsung saja kita akan ajak Anda ini ke Ancol dan Taman Mini. Pemirsa, sudah ada Kevin Pakan di Taman Impian Jaya Ancol dan juga Rizka Dior di Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke Ancol terlebih dahulu. Nah, Kevin, ini banyak tidak sih warga yang memanfaatkan libur ke Ancol? Ya, Deta Lovina pemirsa, memang antusiasme warga pada hari libur Waisak 2021 pada hari ini memang sangat terlihat. Yang mana berdasarkan pantauan kami dari pagi hari hingga pada siang hari ini pengunjung atau warga ini mulai berdatangan begitu di Taman Impian Jaya Ancol ini, tepatnya di kawasan pantai. Dan pemirsa, memang berdasarkan pantauan kami ini meskipun ramai, namun ini masih terbilang kondusif dan masih terkendali begitu. Dan juga tadi kami sempat bertanya kepada petugas yang sedang berjaga atau memonitor begitu di kawasan pantai ini. Tadi pihaknya mengatakan bahwa untuk kawasan pantai ini masih terbilang normal dan juga kondusif. Bisa dilihat di layar kaca saat ini, Deta dan juga Lovi, bahwa pihak dari Taman Impian Jaya Ancol telah membatasi atau memberikan jarak begitu bagi para pengunjung yang nantinya akan datang ke kawasan pantai ini dengan membatasi dari 1 hingga 1,5 meter. Bisa dilihat bahwa ada pembatas tali yang dibatasi begitu dari pihak Taman Impian Jaya Ancol. Dan memang tadi pun beragam tanggapan dari warga terkait libur Waisak pada tahun ini, di mana mereka memanfaatkan masa libur ini untuk pergi ke Taman Impian Jaya Ancol. Deta dan Lovi, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa tanggapan warga dan mengapa memilih Taman Impian Jaya Ancol sebagai destinasi wisata, saat ini saya akan coba bertanya kepada salah satu pengunjung. Halo, selamat siang Ibu, maaf mengganggu, dengan Ibu siapa? Dengan Indri. Ya, Ibu Indri, ini kenapa nih Bu memilih Taman Impian Jaya Ancol sebagai destinasi wisata saat ini? Ini karena anak-anak kan hobinya berenang, Mas. Jadi mumpung liburan, jadi jalan-jalan aja ke sini. Ini Bu Indri dari arah berasal dari Jakarta atau dari luar Jakarta nih Bu? Dari Bintaro, Mas. Iya. Nah, ini pergi sama siapa aja sih Bu sekarang? Sama keluarga, Mas. Nih, sama anak, sama ibu. Rencana di Ancol ini mau ngapain Bu? Mungkin hanya main di pantai atau rencana mau berenang Bu sebenarnya? Oh iya, tadinya mau berenang. Ini udah bawa peralatan juga, tapi berhubung nggak boleh, ya udah jadi di sini aja, Mas. Nggak boleh ya. Tanggapannya gimana Bu dilarang untuk berenang saat ini? Ya sebenarnya sih ya kecewa ya, tapi ya gimana, kita ikutin peraturan aja Mas yang ada. Iya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan aja, jaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Menurut Bu Indri nih, situasi saat ini gimana Bu? Ramai nggak sih di Ancol saat ini sebenarnya? Nggak terlalu ya. Selama pandemi kayaknya sepi Mas, biasanya rame. Terima kasih Bu Indri atas waktunya, sehat selalu ya Bu ya. Ya, Deta, Lovi dan pemirsa, bahwa tadi merupakan tanggapan dari sejumlah, maksud kami dari pengunjung yang mengatakan bahwa memang saat ini tetap kondusif, terutama di kawasan Ancol, dan memang juga diharapkan bahwa para pengunjung ini bisa tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak adanya klaster baru di tempat-tempat wisata. Deta dan Lovi, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini suasana liburan di Taman Mini Indonesia Indah, sudah ada rekan kami Rizka Dior di sana. Rizka, silakan dengan laporan Anda.
Iya, Deta, Lofi, dan juga pemirsa, ini sama halnya dengan yang ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, di mana suasana pada siang hari ini menyambut Hari Raya Libur Waisak, suasana Taman Mini Indonesia Indah masih cukup ramai oleh para pengunjung yang terus berdatangan. Dan menurut data yang kami dapatkan hingga pukul 12 siang tadi, ini sudah sebanyak 6.907 pengunjung sudah memadati kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan menurut pantauan kami sejak pagi hari tadi memang ini ada salah satu spot yang menjadi minat pengunjung pada hari ini, yakni adalah spot penyewaan sepeda yang letaknya persis di dekat Teater Keong Mas, di mana tempat penyewaan sepeda ini menawarkan beragam jenis sepeda menarik, mulai dari sepeda dengan single jok, juga ada sepeda dengan tandem jok, dan juga ada sepeda dengan triple jok seperti sepeda yang ada di samping saya ini. Ini salah satunya ada sepeda dengan tandem jok, di mana di tengahnya terdapat kursi bagi balita, sehingga para orang tua yang membawa anak kecil ini dapat dengan nyaman menaruh anak mereka di sini. Selain itu, jok yang ditawarkan juga ini cukup nyaman, sehingga para calon penyewa sepeda dapat dengan nyaman dan juga enak saat mengelilingi kawasan 150 hektar yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa ini harga yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30 per jamnya. Sementara itu persyaratannya juga cukup mudah, Deta, Lofi, dan juga pemirsa. Ini hanya perlu memberikan KTP ataupun kartu pelajar saja. Dan nantinya apabila para penyewa sepeda ini terlambat dalam membalikan sepeda yang mereka pinjam, ini akan dikenakan sanksi Rp5.000 per keterlambatan 30 menit. Sementara itu berbicara mengenai protokol kesehatan, ini juga para penjaga yang ada di keempat rental yang ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti selalu menyemprotkan cairan disinfektan terhadap sepeda yang baru saja dipakai. Selain itu, mereka juga memastikan kepada para calon penyewa sepeda untuk selalu memakai masker. Apabila tidak memakai masker, ini tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda. Sementara itu, berbicara juga mengenai pembatasan pengunjung di tempat wisata, Taman Mini Indonesia Indah juga masih membatasi pengunjung, di mana hanya 50% saja, yang artinya hanya 30.000 pengunjung per harinya. Sementara itu dapat kami sampaikan juga ini, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, bagi para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah nantinya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, seperti selalu memakai masker, menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan apabila menemukan air bersih atau selalu membawa hand sanitizer. Kembali ke Deta, Lofi. Baik, terima kasih Rizka dan Kevin atas laporan Anda. Pemirsa, tidak hanya manusia, para sapi di Boyolali, Jawa Tengah ini juga menjalani tradisi Lebaran loh. Nah, keunikannya kami akan hadirkan sesaat lagi.